Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Wa qala fi du'a rabbi isra'i sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahalatan lil khitab wa nutqa bis-shawab wal amala bis-sunnati wal kitab. Allahumma iftah lana abwaaba ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis-salihin. Allahumma iftah alaina futuha wa arifna bi hikmatika wa anshur alaina rahmataka wa zakhirna ma nasina ya jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita lanjutkan lagi kajian kita membaca kitab hikam. Mudah-mudahan setiap langkah langkah kita tercatat sebagai catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kajian kita ini selalu mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa mengistiqomahkan, walaupun yang mungkin seminggu sekali, tapi yang mudah-mudahan ini adalah wirid dari kita yang bisa mengundang warid dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan juga langkah kita untuk bisa menjadi orang yang mengenal Allah, orang yang dekat dengan Allah, selalu ditolong, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan hikmah yang ke-67. Ini pembacaan itu serius. Di hikmah yang 67 ini, qala mu'allif hadzal kitab rahimahullahu taala, qaumun aqamahumul haqqu lil khidmatihi wa qaumun ikhtassahum bi mahabbatihi kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ata'i rabbika wa ma kana 'ata'u rabbika mahdura. Kita kemarin di hikmah yang sebelumnya sudah diingatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwa ketika Allah, engkau melihat seorang hamba yang hamba tersebut dijejekkan oleh Allah di makom wirid. Artinya ada hamba yang senantiasa memiliki satu wirid ibadah yang sifatnya sunnah, yang sudah istiqomah, baik berupa bacaan ataupun pekerjaan, tapi sudah istiqomah. Jadi wirid di sini bukan zikir ya Pak ya. Wirid di sini adalah ibadah ketaatan yang sifatnya sunnah dan sudah istiqomah. Kemudian dia langgeng, selalu ditolong oleh Allah, bisa mendawamkan hal itu, maka kita nggak boleh menghinakannya, karena seakan-akan nanti kita menghinakan apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Walaupun ya belum terlihat ada ciri-ciri makrifatnya, belum ada terlihat ciri-ciri orang yang cinta kepada Allahnya. Nah, maka di hikmah yang ke-67 ini disambungkan lagi oleh Syekh Ibnu Athaillah bahwa ternyata qaumun aqamahumul haqqu li khidmati. Ada satu kaum, golongan, yang mana golongan ini aqama, Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatkan mereka li khidmatihi, untuk berkhidmah kepada Allah, untuk melayani Allah, untuk menjadi pelayan bagi Allah. Ini satu kaum
yang mana ini golongan ini tugasnya itu hanya untuk mengkhidmah Allah saja, melayani Allah saja, mentaati Allah saja. Ini kaum yang pertama. Wa qaumun, yang kedua, ada kaum ikhtasahum bi mahabbatihi. Ada kaum yang Allah khususkan mereka, Allah istimewakan mereka bi mahabbatihi, dengan mencintai Allah dari hati mereka. Jadi ada satu kaum yang tugas untuk khidmat ke Allah, yang satu kaum cinta kepada Allah. Dina hatena aya duniaan, dalam hatinya sudah tidak ada lagi makhluk, yang ada hanya bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan sebutkan golongan mana yang kayak gini. Nanti insyaallah mudah-mudahan dari dua golongan ini kita ada satu-satu yang lain, termasuk dari golongan ini. Namun Allah Subhanahu Ibnu Athaillah As-Sakandari diingatkan kullan numid duha ulai, bahwa golongan yang dua tadi itu adalah numid duha ulai, kami telah berikan anugerah kata Allah kepada mereka. Wa haula'i min ata'i rabbika, semua keadaan mereka itu adalah pemberian dari Tuhanmu. Wa kana wa ma kana ata'u rabbika mahdzura, dan tidaklah pemberian Tuhanmu mahdzura, bisa tertahan, bisa tercegah, bisa terhalang. Nah, ini ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa siapapun hamba Allah yang bisa taat kepadanya, maka itu adalah anugerah dari Allah, pemberian dari Allah. Wa ma kana ata'u rabbika mahdzura, kalau sudah Allah yang memberikan, siapa yang bisa menghalang? Tentu tidak akan bisa. Nah, kita akan baca syarahnya sedikit dulu. Tapi ini kalau dilihat dari terjemah hikmahnya udah paham belum ya? Kalau udah paham cukup puasa. Mungkin sudah paham, tapi insya Allah kita akan coba lebih memahami dengan membaca syarah dari kitab hikam ini. Qultu al-ibadu al-maksusuna bil inayah, hamba-hamba Allah yang diistimewakan oleh Allah bil inayah, dengan pertolongan yang bersifat ruhani, pertolongan yang diapit dengan hidayah dan taufik, yang dia itu kalau mau melaksanakan sholat hampang dirinya, mau melaksanakan zikir gampang istiqomahnya. Kalau kita kan beda, asa-asa ditahan-tahan untuk melaksanakan kegiatan ibadah ketaatan. Nah, ini mah ada orang yang ibadahnya itu udah dapat inayah dari Allah. Hamba-hamba yang sudah mendapatkan pertolongan dari Allah itu cuma dua kategorinya. Yang mana kedua kategori ini adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang diistimewakan oleh Allah, yang mana ismun wajahahumul haqqu li khidmatihi wa aqamahum biha. Satu adalah hamba yang Allah menghadapkan mereka, mengarahkan mereka untuk berkhidmat kepada Allah, wa aqamahum biha, dan menempatkan mereka di maqam khidmah namanya. Yang mana contohnya dari sekian banyak orang yang berada di maqam khidmah, hamba Allah yang berada di maqam khidmah itu, paminhum man in qata'a fil fayafi wal qafari li qiyamil laili wa siyamin nahari. Ada sebagian hamba yang kerjaannya itu berada di tempat sepi, berada di padang pasir yang tandus, malamnya dipakai tahajud, siangnya dipakai puasa. Ini ada hamba Allah yang diciptakan kayak gini. Malamnya resep karena ibadah, siangnya resep karena puasa. Ini adalah hamba yang sama Allah itu, kamu tugas kamu di dunia layani saya. Cara melayani saya, hidupkan malamku, hidupkan siangku dengan puasa. Ini kira-kira kita masuk ya Ramadan insya Allah. Kesawanannya nah, tapi ini hamba ini gak akan bisa melakukan seperti ini tanpa inayah dari Allah. Itu garis bawahnya. Gak bisa melakukan hal itu tanpa pertolongan dari Allah. Walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau bukan karena anugerah Allah
kalau bukan karena kasih sayang Allah, maka orang-orang itu tidak akan bisa. Nah sehingga orang itu ya malamnya ibadah, siangnya ibadah. Ketika ditanya, kenapa kamu resep puasa di siang hari, resep tahajud di malam hari? Ya saya takut neraka, saya pinginnya masuk surga. Masih ada kepentingannya. Nah makanya orang seperti ini disebutnya al-abidun, tukang ibadah, tukang menyembah. Nah sehingga ada golongan yang hikmah itu, cara hikmahnya dengan malam tahajud, siangnya puasa. Wahum al-ubad wa zuhad, namanya itu ubad zuhad, yaitu ahli ibadah, orang yang zuhud. Wa minhum man wajjahul haqqu li iqamatin din wa hifdzi syara'il muslimin wa hum al ulama wasulaha. Puasa tempat resep, tahajud tempat resep, resepna ngaji aja ngaji, penting bae aku ngaji, penting bae aku mutalaah, penting bae aku ngadares. Siang saya oke ku ngaji, siang brek oke ku ngadares. Ditugaskan oleh Allah, kamu yang jaga agama, kamu yang jaga syariat. Nggak ngawirin tempat resep. Ayat dari gitu. Saya kan begitu kan. Ngawirin tempat resep. Zikiran tempat resep. Resep nanti ilmu. Resep nanti kitab. Resep nanti ngadaras. Nah yang kayak gini ulama sholihin. Khidmah kan kepada Allah. Tapi tugas hikmahnya beda. Dia melayani Allah dengan cara Allah ditempatkan untuk menjaga syariatnya, menjaga agamanya. Ini golongan ulama. Yang tadi ubad zuhad. Ada lagi. Wa minhum man aqamahul haqqu li nusratil din wa iqladi kalimati. Ada orang tepati resep karena ilmu, ngaji madrasah, tahajud madrasah. Yang sifatnya sunnah ya Pak ya, yang wajib harus ini. Karena kita ngobrolin yang sunnah. Yang wajib udah beres semuanya. Tapi dia kalau berhubungan dengan agama Allah, dia yang paling maju duluan. Saya gak enak kalau Al-Quran dihina, saya yang duluan untuk menjaga kehormatan Al-Quran. Kalau kalimat Allah yang diinjak-injak, saya yang bela duluan. Karena ada pelepas tahajud madrasah. Ada tarawih osok kan lamun jihad saya yang rasa mujahidin namanya, mujahidun namanya. Ada nggak gitu? Ngaji mah ada nih terasa. Nah sehingga Allah Subhanahu Wa Taala, kamu layani saja, cuma layaninya di bidang perjihadan. Ini apa Allah yang mendapat inayah seperti itu? Nah nanti kan kita di mana kan? Ngaji ala kadarna, puasanya Ramadan, jihadnya mau dibawa batu, mau pokok dicek ku batur tengilu jihadnya. Nah sehingga kumaha ya? Mungkin wahu bisa birabbil wa minhum, masuk golongan yang selanjutnya. Wa minhum man aqamahul haqqu li tamhidil bilad wa tasqinil ibad wa hum al umara'u wassalatin. Ada orang yang ditempatkan oleh Allah untuk mempersiapkan, untuk mengurus satu negara, untuk membuat rakyatnya tenang. Nah yang disebut seperti ini adalah umaro salatin. Ini untuk mungkin untuk ngaji. Makanya kalau Bapak lihat bab pengajian, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar adalah orang-orang tempatnya sehaus. Gak seperti Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah dimanapun Rasulullah duduk, pasti di situ ada Abu Hurairah. Mereka kan dari siapa nanti hadisnya? Riwayat an Abi Hurairah. Dari siapa ini riwayat hadisnya? Oh, Ani bin Mas'udin. Itu kan ngaji buku. Nah, terus Abu Bakar mana? Abu Bakar tuh tangan kanan Rasulullah. Kalau Rasul lagi ngaji, siapa yang uruskan negara? Siapa yang nguruskan Mekah? Siapa yang nguruskan Madinah? Ini tukangnya. Mun presiden kilu ngaji, siga nama hancur. Makanya haram jangan gak usah. Udah uruskan main. Apa ibadahnya presiden? Apa ibadahnya lurah? Apa ibadahnya pejabat dan lain-lain? Jujur, adil, tenang kata.
Sampai sini bisa dipahami. Kan ada porsinya masing-masing. Nah sehingga yang kayak seperti ini tuh hamba Allah. Dapat pertolongan dari Allah, Nah, dimanapun makomnya, apapun kondisinya, Allah tuh pilihkan satu hamba. Dan gak bisa tertukar. Doni hukumnya. Ada ulama, ada kiai, ba'da subuh, zikiran, sampai ke waktu duha, ya haram. Ya suul ada. Nah kenapa? Ya santri-santrinya sana mau. Bisa dipahami tidak apa? Ya santri-santrinya siapa yang ngawuru? Ya makanya ustadz itu beres sholat subuh, beres zikir, langsung ngawuru. Terus ulang. Nah kalau bapak urungkeun tak aya. Damal kan ada siangan. Ya wajar nggak dari subuh sampai ke duha diam dulu di masjid? Tapi kan saya cari nafkah. Nah berarti bukan itu ibadahnya bapak. Ini mah udah nggak kerja. Saya dari subuh sampai ke duha ada kesempatan ngawurukeun kerja ente yang wajib yang lain nggak ada, maka itu kesempatan ibadah. Jadi kan ada yang nanya, aku namanya kemarin dengan di Mujahidin yang nerangkeun bahwa fadilah daripada subuh sampai ke waktu duha itu seperti haji umroh tamat ini sempurna dua. Tangga beres nerangkeun eta ustaz langsung keluar. Mun kitu-kitu teh nya ustaz. Ari cek saya. Da ustaz mah lo bagian yang wurukeun. Ku ngawurukeun lagi pahala bapak iktikaf dari subuh sampai ke duha eleh ustaz. Sampai sini bisa dipahami. Artinya apa? Ada kan Pak porsinya masing-masing. Ada kan kekhususiaan yang Allah berikan pada masing-masing orang. Nah, sekarang kita di mana nih? Menyelesaikan masalah masyarakat, ini namanya umaro salat. Bahkan ada orang yang ku Allah tuh dimudahkan usaha, dimudahkan dagangnya, dimudahkan apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya, rezekinya berkah. Diadakan di dalam hatinya rasa rahmat kepada tetangganya. Nah, itu ibadahnya. Adalah orang yang jiwa sosialnya itu kan tinggi, ada nggak yang seperti itu? Nah, tempat diresep kalau ini ngaji baca kan dia udah. Tapi sosialnya tinggi. Itu pun sama hamba Allah yang diberikan inayah oleh Allah dengan jalannya nih sedekah. Nah, jadi bapak yang mana? Atau mau dapat inayah jalur mobil ya apa sih? Nah artinya mudah-mudahan dengan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya dua kekasih, punya dua orang yang disayangi, walaupun dua-duanya beda karakternya. Yang satu bekerja, yang satu tepat resep bekerja, tetapi cintanya luar biasa. Nah ini kalau yang kedua, biar kita lebih paham dulu kayak gini Pak. Ketika Kanjeng Nabi Musa wa kallamallahu Musa taklima, itu kan di gunung Tursina ya Pak ya. Di gunung Tursina, ya Allah, saya tuh ingin lihat semua kuat. Rasa-rasanya udah bercengkrama, berkomunikasi udah nikmat. Apalagi kalau mungkin bisa lihat zatnya. Maka kan pada falamma tajallah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mendohirkan bagian dari zatnya, gak usah dipikirkan zatnya seperti apa. Karena nanti kalau dipikirkan nanti jadi tasyabuh ke makhluk. Kita jadi pikirkan seperti makhluk Allah. Kalaulah gunung itu kuat, maka nanti kamu kalian. Ternyata gunungnya hancur. Maka disitulah Kanjeng Nabi Musa mengakui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira dada kita ini kemudian ditajalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga merasa cinta kepada Allah, sehingga merasa
kepada Allah itu terheran-heran, takjub, melihat keindahan Allah, melihat keagungan Allah, siap melakukannya. Gunungnya aja hancur. Sekarang ketika Allah mentajalikan salah satu sifatnya sajalah, nggak usah zatnya, lebih-lebih, atau af'alnya sajalah. Af'alnya Allah teh kudrotek ngebentuk terus dalam hati kita. Kira-kira siap nggak kita di dalam hati kita yang beriman? Nah, sehingga kalau orang yang sudah seperti itu, di dalam hatinya itu sudah mabuk cintanya kepada Allah, yang di sekitarnya nggak dihiraukan. Nah, ini adalah kaum yang mana kaum ini hatinya sudah terpaut dari kepada Allah. Nah, biasanya nggak kelihatan. Dan model-model yang kayak gitu kan majdub namanya. Kalau yang tadi khidmah, tukang sholat ada, tukang puasa ada, tukang deres Quran, deres ilmu, sedekah, berjamaah dan lain-lain ada. Ini mah dohirnya mah gak kelihatan, ngajinya tarah, jihad hari-hari, puasa nu wajib kumpul, nu surat apa? Pokoknya acak-acakan dua atas. Tetapi di hatinya bercengkrama dengan Allah, karena Allah Subhanahu wa taala sangat dia cintai, sehingga pandangan dohir itu tertutup dengan pandangan batinnya. Nah, itu bagian hamba yang kedua. Nah, makanya ada jenis wali. Ada wali itu majdub, kata Allah dalam Al-Quran, Allahu yajtabi ilaihi may yasha. Gimana caranya jadi majdub? Majdub itu bukan tirakat, bukan riado, gak bisa dikasap. Kata Allah, yajtabi ilaihi may yasha. Siapapun yang Allah kehendaki, ya bisa. Kalau enggak, ya enggak. Berarti semuanya pilihan Allah. Orang-orang yang maju ini salah satunya seperti Muntar, banyak. Seperti Sayyidina Uwais Al-Qarni. Itu kan termasuk golongan hamba tabi'in yang majdub. Kadang-kadang Sayyidina Ali pun pernah. Majdub itu gak bisa dijadikan guru, karena punten banyak seperti ngacakro ngobrol terus karunggu. Nah, maka nanti ada Sayyidina Athaillah itu mengatakan bahwa sebagian keagungan Allah itu adalah menyembunyikan kekasihnya di antara manusia, sehingga kita tidak bisa bersuudzon kepada orang lain. Akan ada yang kaum kayak gini. Wes Al-Qarni kurang-kurangnya sabaraha mana nyebutkeun gelo. Berapa orang yang nyebutkeun gilanya? Banyak. Bisa. Kenapa? Nah, kapan meli anak lembu teh? Taikeun ke gunung turunkeun, taikeun ke gunung turunkeun. Cing atuh mah cing. Pencit manfaat daripada kegituan. Edan sudah. Kan bahasanya kan gitu. Tapi kata Rasulullah SAW, nanti kalau ketemu orang namanya Uwais, nanti di telapak tangannya ada tanda. Kamu kalau sempat minta doa, minta doa. Kalau kamu nanti punya kesempatan, minta dibacakan istighfar, minta istighfar ya. Kenapa? Karena doa dia itu dengan Allah caduk terdijaga. Luar biasa dengan gini penampilan boro-boro. Yang terlihat juga si gana kesakitan. Nah, itu golongan punten masyhur. Ada lagi nanti wali itu yang sufi. Wali yang sufi itu kayak gimana? Peningkatan dari khidmah menjadi kekasih Allah. Asalnya mah dari khidmah. Punya punya wirid apa? Malam, tahajud, siang, puasa. Terus dilakukan. Jadi wirid mendatangkan warid, setelah mendatangkan warid dia diangkat menjadi kekasih. Ada yang kayak gini banyak. Jadi kelihatan disebut wali itu pantas. Nya sorbana, nya ilmuwan, nah itu walinya sufi namanya. Ada wali yang bikin fitnah lagi, malah mati namanya. Apalagi malah mati itu kekasih Allah, tapi saking gak maunya ketahuan dia kekasih Allah,
bikin orang lain itu timbul fitnah dari diri dia. Nah, biasanya tuh melakukan sesuatu yang secara normal mah nggak layak dilakukan. Itu ada yang seperti itu ada. Nah, tapi kan kita nggak akan bahas yang kayak gini, karena ini yajtabi ilaihi mayasa, semuanya adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sambungan ayatnya wa yahdi ilaihi mayyuni, asal kamu mau kembali kepadaku, asal kamu mau bertobat, asal kamu mau istiqomah, yahdi ilaihi, aku akan tunjukkan jalanmu menujuku. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Asal kamu bersungguh-sungguh menempuh jalan kepadaku, ya kita pakai cara yang kedua, yang pertama tadi, menjadi orang yang punya wirid. Walaupun pas pertama kalinya makan pedih rasanya, capek rasanya, nanti sudah kerasa nikmatnya menjadi mako. Setelah itu jadi istiqomah. Setelah istiqomah, insya Allah turun warid dari Allah. Turun warid dari Allah, insya Allah akan menjadi kekasih Allah. Ya, walaupun kemarin kita bahas ya, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Harus ada di bimbingan seorang guru atau ditemani oleh teman yang bisa menasehati. Sampai sini bisa dipahami. Nah, jadi kedua golongan ini adalah hamba-hamba pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu dari golongan ini. Ada hamba yang beribadah khidmah secara dohir, kelihatan ibadahnya. Ada hamba yang beribadah dohirnya maka kelihatan ibadah, tapi batinnya penuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dibimbing kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Maka Pak, jadi ada penambahan. Terapi cekap. Agar kita semua punya pilihan lah, punya pilihan supaya kita dapat pertolongan dari Allah. Ada cara nggak? Karena selama ini ya kita sering bertanya, sering ada masukan-masukan caranya seperti ini. Kemarin saya pilih Allah, belum, mudah-mudahan ya. Amin. Ya gimana ada cara yang supaya kita bisa memahami apa yang saya sampaikan tadi ya? Ya sebenarnya kalau berbicara tentang saya itu mau milih yang mana, nah kita nggak bisa milih. Dan semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala ke hamba-hamba pilihan Allah. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah memantaskan diri untuk dipilih oleh Allah. Kan gitu jadi apa? Memantaskan diri, mempersiapkan diri agar dipilih oleh Allah. Terus langkah mempersiapkan dirinya gimana? Apa yang harus saya mulai? Kata Allah isi-isinya wa yahdi ilaihi mayyunib, tobat dulu. Seberapa banyak dosa kita itu tobati dulu agar supaya dosa kita ini semuanya minimal dihapus dosanya. Ya. Kalau nggak dihapus dosanya menjadi catatan kebaikan seluruh dosa tadi. Kedua, kalau Allah sudah ampuni dosa, seorang hamba bertobat itu kalau benar tobatnya cuma dua kemungkinannya. Satu, ada orang mantaba taubatan nasuha, mantaba ilallah kaman lazambala. Ada orang tobat, baca istighfar, maka dia seperti tidak ada dosa sama sekali, berarti dihapus. Ada bagian orang yang ketika bertobat kepada Allah, Allah yubaddilu sayyi'atihim hasanah, keburukannya diganti menjadi kebaikan. Luar biasa ada bagian. Jadi dikalkulasikan seluruh kemaksiatannya dijadikan kebaikan. Kok bisa gitu? Karena kalau tidak ada keburukan di belakang, dia nggak akan bisa tobat sesungguh ini di depan. Dia nggak akan pernah punya penyesalan sehebat ini di depan. Dia tidak akan pernah punya ketaatan sehebat ini di depan. Maka cara kita mempersiapkan ini pertama adalah yunib, kita bertobat kepada Allah.
Setelah itu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bersungguh-sungguh memaksakan diri jihad melawan hawa nafsu untuk punya satu amalan yang kita wiridkan. Karena cuma satu yang bisa mendatangkan warid Allah ketika kita punya wirid. Wirid gak usah yang panjang-panjang, wirid gak usah yang banyak-banyak, wirid gak usah yang terlalu mencapekkan diri. Dan Rasulullah pernah tahu, kamu tuh punya tubuh, tubuhmu itu seperti kendaraan. Kamu bawa onta dari Madinah ke Mekah, gak istirahat, gak dikasih makan, kira-kira sampai ke Mekah moal. Onta na hidup kene moal, kamu na hidup kene moal. Atau kumaha parpak pihak alon-alon asal nepi. Artinya apa? Ahabul amal ilallah adwamuha wa iqlala. Setelah tobat, setelah sungguh-sungguh cari wirid sedikit asal dawam. Insya Allah itu akan narik-narik warid dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa dipahami. Ya mudah-mudahan kita semuanya sih dapatkan apa ya, pertolongan inayah dari Allah agar bisa memantaskan diri menjadi golongan hamba yang pantas menerima inayah indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa ada lagi? Cekap ya. Cekap, kami cekap sambil ngopi aja lah. Nanti lanjutannya kami cekap itu dulu berdoa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi